Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin rahimakumullah, perkenankan saya pada kesempatan khutbah Jumat kali ini menyampaikan pesan-pesan agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan salah satu caranya adalah dengan cara kita bisa mengambil kesembuhan, cara memperoleh kesembuhan atau pengobatan dari Al-Quran. Kaum muslimin rahimakumullah, di awal khutbah tadi saya membaca firman Allah pada Quran surah Al-Hasyr ayat 21 yang artinya, sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung, pasti engkau akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ia takut kepada Allah. Dan perumpamaan ini kami buat agar manusia mau berfikir. Ayat ini mengisyaratkan dahsyatnya efek dari Al-Quran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Qur'anu gina la faqra ba'dahu wa la gina dunahu. Al-Qur'an adalah kekayaan yang tiada kemiskinan setelahnya dan tidak ada kekayaan tanpanya. Kita sudah membaca Al-Quran. Apakah kita sudah mendapatkan efeknya? Apakah kita sudah mendapatkan kekayaan tersebut? Mula Sadra, seorang ulama, menjelaskan bahwa Al-Quran yang kita baca sekarang ini adalah obat yang berada di dalam bungkusan. Jika bungkusan atau tirai yang menutupi wajah Al-Quran itu disingkap, maka ia memang akan dapat menyembuhkan semua orang yang mengidap penyakit kebodohan, bisa menyegarkan semua orang yang haus kebenaran, dan bisa mengobati semua orang yang terkena penyakit akhlak yang tercela yang sudah menahun sekalipun, serta sikap-sikap pandir dan bodoh yang membinasakan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Sebab Nabi Muhammad dalam sabdanya yang lain juga sudah menegaskan Al-Qur'anu syifa. Al-Qur'an adalah obat. Obat untuk apa? Tadi sudah disinggung bahwa penyakit yang membelenggu manusia adalah keterikatan kita pada rantai dosa yang berat, yang terbuat dari rasa kecintaan kita kepada hal-hal yang bersifat duniawi, mulai dari diri kita, pasangan hidup kita, anak, kampung halaman, harta,
syahwat seksual, syahwat makanan, syahwat akan jabatan, serta lamunan-lamunan kita yang panjang. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, Al-Quran turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengobati semua penyakit tersebut. Namun ia turun dalam kondisi tadi katanya terbungkus. Terbungkus oleh apa? Terbungkus oleh kata-kata, huruf-huruf, dan kalimat-kalimat. Sebab Al-Quran turun dari Allah, turun dari Arsy. Kalau dia turun dalam bentuk keagungannya seperti itu, maka kondisi kita yang laksana kupu-kupu yang lemah tidak akan sanggup menerimanya. Kita justru akan hancur lebur. Mata kita yang lemah seperti mata kelelawar tidak akan sanggup untuk melihat cahaya Al-Quran jika dia turun dalam keagungannya yang asli. Jadi ini adalah salah satu tanda rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mula Sadra mengatakan bahwa turun dalam kondisi tersebut laksana jaring atau jala yang dipasang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huruf-huruf dan kalimat-kalimat tersebut adalah rangkaian jala, perangkap untuk memerangkap kita yang laksana burung yang merindukan spiritualitas, yang merindukan indahnya negeri akhirat. Kita diiming-imingi, ayo kalian manusia, terbanglah dari kerendahan hidup dunia kepada keluhuran hidup akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana agar kita bisa menikmati suguhan tersebut? Tentu saja yang pertama adalah ilmu. Akan tetapi ilmu pengetahuan bukan yang terakhir. Kita mengetahui bahwa Abu Jahal dan Abu Lahab, mereka tidak dapat menikmati suguhan dari Al-Quran bukan karena mereka tidak mengetahui ilmu bahasa Arab yang kita kenal sekarang dengan nahwu, sorof atau balago. Akan tetapi hati mereka itu tertutup, mata mereka yang melihat, telinga mereka yang mendengar itu menjadi laksana telinga yang tuli, mata yang buta, yang tidak bisa menangkap satu huruf pun di dalam Al-Quran. Jadi setelah ilmu pengetahuan, yang berikutnya adalah keimanan dan pengamalan. Di dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW mengatakan, Iqra warqa, dibalik saja hurufnya, Iqra warqa, bacalah Al-Quran dan naiklah dalam titian-titian spiritual. Bagaimana caranya naik dalam titian-titian spiritual itu? Dalam salah satu hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, laula tazid fi hadisikum wa tamsih fi qulubikum la ra'aitum ma ara wa la sami'tum ma asma. Kalau bukan karena sikap yang terlalu berlebih-lebihan dalam obrolan-obrolan kalian, kalau bukan karena banyaknya senda gurau di dalam hati kalian, maka tentu kalian akan bisa melihat apa yang aku lihat dan akan bisa mendengar apa yang aku dengar. Kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan Al-Quran sebagai tali Allah yang kukuh yang diturunkan dari langit ke bumi untuk keselamatan kita ini bisa benar-benar kita manfaatkan. Mudah-mudahan Allah
Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kecintaan kepada kita yang besar kepada Al-Qur'an, sehingga kita bisa membacanya setiap hari, bisa merenungi maknanya dan bisa tercerahkan olehnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu